Saus raga mirangan penganekan Injil, napi minap sane becik raga renungkan, kemudian sesud misa puniki raga punya wawasan, punya pegangan, napi sane lakar ke kardiang setelah raga misa puniki. Pertanyaan dasarnya adalah satu, napi ni ke iman, napi ni ke pengegering pengertian iraga suang-suang. Minab yang iraga maca ring katekismus gereja Katolik, pengege mina berarti percaya dengan Ida Sangyang, tapi ini sangat pendek. Injil nai mau pisan iraga kewacen ring kitab Lukas menggambarkan iman sekadi puniki. Titiang wantah parakan tanpa guna, titiang wantah ngelaksanayang titah tuduh sane patut suun titiang. Konteksnya nih ke para murid meminta agar iman ditambahkan. Ida Sang Yesus langsung menjawab dengan yes or no, tapi memberikan cerita. Ya, seandainya imanmu sebesar sawi, bisa berkata kepada gunung ini pindah. Tapi iman bukan sekadi punika. Iman bukan akrobat, memindahkan gunung atau mungkin jadi raksasa gede, badannya bisa ngangkut sampai 2 ekor diangkut. Bukan seperti itu iman. Ring Injil dengan sangat bagus bahwa iman adalah semangat seorang pelayan yang mengerjakan semuanya, mungkin yang sampai yang kecil-kecil, dengan semangat yang besar dan tidak perlu diterima kasihi. Seandainya pun diterima kasih, syukur kepada Allah. Kalau tidak, kenapa? Inilah iman. Mungkin saya pernah mendengar cerita di satu paroki. Bagus, dia semangat sekali, saling berlomba antar lingkungan. Satu lingkungan ini begitu dia semangat, pasti kita bisa. Dia tiap hari latihan 1 jam. Pas tampil, meriah. Tapi kemudian setelah misa romonya mungkin lupa atau sengaja tidak mengucapkan terima kasih. Anggota kur sampai setelah misa mereka duduk depan gua Maria menangis semua. Kado raga kur luwung, berkorban waktu tiap hari, sing banget terima kasih jak Romo. Saya mendengar itu cerita, Romonya menjawab, Romonya dekat. Kamu kur itu untuk siapa? Untuk pastor parokimu yang blacky ini? Atau untuk Tuhan yang kamu imani? Baru mereka sadar bahwa tugas panggilan anggota kur, tugas keamanan, organis, selama kita berpikir itulah kemuliaan Tuhan, maka tidak pernah ada rasa bosan. Latihan semangat. Sama dengan imam juga. Kalau kami merayakan misa ini sebagai apa saja, sebagai ungkapan iman, maka tidak ada rasa bosan. Selalu punya satu cara, minimal kami punya khotbah jangan panjang-panjang, minimal kami tidak tidur ya. Kalau sampai tidur berarti remunya berdosa. Bagaimana iman sekadi puniki kita pahami dalam konteks kita di Palasari puniki. Wenten kisah sekadi berikut. Ada seekor keledai tua, karena tua, lama dah bekerja, mungkin 30 tahun, kemudian dia tua renta, keriput tulangnya gudigen gitu. Kemudian yang pemiliknya nyatu-nyatu, jak pesagane ne rugi nih, sebut tua ubuhane, sengidang ngabo gandum, sengidang ngabo padi liu-liu, luangan entungkan mau dibuang ke sumur yang lama gak ada airnya. Si keledai ini mendengar, tahu keledai itu mungkin jenis sampi yang kecil itu, mungkin di sini nggak ada, mungkin kalau di Timur Tengah itu kecil-kecil, itu namanya sapi beban itu untuk bawa jagung, bawa apa gitu. Kemudian tiba saatnya orang kampung mengikat itu keledai dan diturunkan ke sumur yang kering itu. Orang kampung diminta untuk menimbunkan tanah. Bayangkan pada semeton sami yang iraga sekadi keledai kengken rasanya sakit itu ya. Sebetulnya sing idang megai entong dibuang, ditimbun, sakitnya sampai di ubun-ubun itu. Orang timbun tanah bro. Setiap orang timbun tanah gedubruk, kena punya si keledai menghibas-hibaskan, kemudian jatuh itu dia punya tanah
menjadi pijakan-pijakan. Sebegitu semangatnya, akhirnya sang keledai sampai di permukaan, dia bisa lompat dan lari. Saya melihat iman itu seperti itu. Mungkin bagi pandangan iraga manusia mungkin sepele, sederhana, sakit. Namun secara pribadi kita punya semangat yang luar biasa, mengubah penderitaan, mengubah cemoohan, mengubah tidak percaya diri menjadi suatu kekuatan yang luar biasa untuk menunjukkan hal yang mengagumkan. Niki iman. Mungkin sekali para romo mungkin sering ada mutasi ya. Yang minap, yang jujur, yang semua mungkin disuruh memilih. Para imam itu senang di tempat yang besar kolektornya ya, macam di Kute, di katedral ya. Meskipun bloknya lah bangkong, blok-blok nyak masih segera. Misalnya bahasa Inggris yang bisa nyak masih di kekedean, tapi nyak, oh kenapa? Pikirnya itu pes gede. Padahal pes itu tidak tergantung tempat, tapi tergantung cara pikir iraga sekali umat dan imam bersama-sama. Karena sumber uang itu bukan siapa-siapa, yakni Allah sendiri yang mengatur berbagai macam orang untuk memberikan. Anda bisa bayangkan tidak seperti itu ya? Yang iraga merencanakan. Kemarin minap kami saya informasikan saja sebelumnya, kami tim pembangunan telah bertemu untuk meneruskan rapat-rapat pemaksaan 3 kali rapat, dah kebanyakan itu. Intinya setuju bahwa kuburan kita sudah penuh. Kemudian kami punya inisiatif minimal karena harus dieksekusi. Kalau tidak, pas layar rapat yang ada apa deh, kalian bunyi kan teori bagus. Akhirnya akhirnya kami itu kan nanti tanggal setelah 2 November seperti tahun lalu, 2 November 2024. Setelah kita misah di kuburan, kemudian tanggal 5 November 2024 pasuran mulai di umat ngayah menurunkan genteng. Kami pikir bahwa setelah itu, kenapa 2 November? Karena 2 November adalah hari raya semua orang beriman, bukan? Orang meninggal, kita ukur di kuburan semua. Bayangkan berapa orang yang meninggal di kuburan kita itu. Dan mereka semua orang-orang beriman. Dan karena imannya pasti mereka sampun ring swarga bersama Bapa di surga. Pada waktu itu kita bersama momen khusus memohonkan berkat agar kuburan yang penuh ini dirapikan, ditata ulang ya, dibuat bagus macam taman sehingga nanti yang punya pacar bisa ke sana malam-malam. Masih romantis itu. Mungkin Debbie bisa ke sana, mungkin tuh Bayu bisa ke sana malam-malam itu buat video di sana. Muncul mak lampir nanti, bahaya itu. Ya. Dan itu kita buat bagus. Ya. Dan bagaimana caranya bekerja? Tuhan mengirim banyak orang-orang baik. Si A, si B, dia mengirim untuk kita di Palasari ini. Itu yang terjadi waktu kita merenovasi pasturan. Ada banyak orang karena melihat di sosial media, betul, butuh uang, betul, kirimkan rekeningnya. Kan semuanya terjadi. Itu yang saya pikirkan dan saya yakini. Dan itu iman kita. Kita boleh hebat-hebat semuanya, hebat-hebat ya. Tapi ketika kita tidak mempunyai jiwa seorang pelayan yang berani mengerjakan dengan sungguh-sungguh, megeding kuala-kuala, nah cipang-pang tugas kan romo je kangwang-kangwang. Satu kali ada masih umat ragel yang Palasari, karena dia saking gaulnya nih kok, dia pergi ke pedicure ya, kukunya dipanjang-panjangin kemudian diukir-ukir. Dia ada bolong-bolongnya. Saya lihat itu, tapi kok bagus sekali. Romo nih bagus, Romo nih mahal nih gitu ya. Besek di kudo, di seket besek Romo. Ning lah ya daso berarti 500. Kukun ini 500 tali. Kudo wak kolektor kangwang siu rupiah Romo. Sangkala gede wak aneh saya bilang. Sangkala gede. Saya katakan, ada sangkala tadi. Saya katakan, Tuhan doakan orang ini panggil segera. Ya, kadang-kadang kita berpikir minta maaf ini, kita dengan kuku yang panjang kita menarikkah? Jujur, saya sebagai laki-laki normal, saya ini mak lampir apapun ya, ngeri juga. Kadang-kadang cantik atau jegek, ganteng itu bukan dari apa yang kita pakai, tapi bagaimana hati ini mengalirkan pikiran yang baik, hati yang baik, maka
biar muka macam tokek jepit pintu menjadi begitu menarik dan mempesona. Karena apa? Karena ketika kita berpikir baik, berkata-kata baik, berbuat baik, itu adalah perbuatan Allah sendiri. Dan jika Allah memasuki badan kita, deje jelmo bedogol kan luang juga genah. Karena Tuhan Maha Kuasa. Nikalah iman sane disampaikan Yesus dan Injil puniki. Sane pilih penting bukan memindahkan gunung atau apa, tidak. Punya semangat orang pelayan yang mengerjakan semua bukan dengan sungut-sungut, dengan gembira hati. Kalau orang takur misalnya, kalau latihan jam 9, jam 8.45 sudah standby. Kita latihan, dia bawa pulang teksnya, dia pelajari. Jangan las pami pasol, dia baca palasi. Kan beda sekali. Kenapa? Tidak punya iman. Karena iman berarti mempunyai semangat seorang pelayan. Dan pelayan tidak pernah terlambat, Bapak sekalian. Coba lihat di restoran. Kalau restoran buka jam 7, dia jam setengah 6 sudah standby menyiapkan semuanya. Kalau terlambat, dia pasti kena hukuman atau dipecat. Dan dia pulang terakhir. Lagi yang namanya manajer itu pulang terakhir, dia bersihkan semua baru pulang terakhir. Datang pertama, pulang terakhir. Itulah semangat seorang pelayan. Dumadak para siswa sekalian yang bertugas. Tadi saya dengar Kevin sama Debbie pasangan baca serasi bagus. Debbie suaranya masih sopran ya, bagus suaranya. Kita menyanyi yang bagus juga semua. Dan Mina Piraga perlu belajar lagi bahasa Bali. Mungkin bahasa Bali ini penting ya. Karena dulu pertama kali Pangebakti dikeluarkan itu tahun 1954. Itu yang menginisiasi adalah Romo siapa tadi saya lupa namanya. Romo Kersten. Kemudian menerjemahkan dari Gregorian bahasa Latin ke dalam bahasa Bali agar umat terlibat dalam Ekaristi. Karena sebelumnya kan mereka belum Katolik, jadi umat itu yang memimpin misalnya pastor yang umat itu cerita rame kayak tawon itu. Muncullah itu 54, kemudian 60, kemudian diperbarui tahun 2012, 2000 terakhir yang terpakai sekarang itu. Tujuannya apa? Sebenarnya Iraga sebagai orang Bali minimal mengerti bahasa Bali, sehingga ada e sama e kan. Kalau kita baca keleng dibaca kelong kan beda, kelot dibaca kelet beda lagi, sama seperti itu. Makanya kita perlu baca ada apanya keceng itu. Penting itu kita baca baik-baik. Saya pribadi minta maaf nih, setengah mati saya persiapan. Saya baca berulang-ulang, meskipun saya orang Bali, karena kita jarang omong Bali dalam arti bahasa Bali, Kromo Inggil, setengah mati. Beda dengan yang nyamu-nyamu ada di Jawa. Anak-anak kecil tuh fasih bahasa Jawa, mengalir begitu. Juga mislah mereka fasih mengalir sekali. Kita kan jarang-jarang. Anak-anak kita mungkin tahu bahasa Inggris di rumah. Karena pernah saya punya pengalaman, sekolah saya bisa di rumahnya satu umat. Umat ini punya anak ini punya anak lagi cucunya. Cucunya ini ya karena mamanya orang Bali, bapaknya orang bule, dia sadar ngomong bahasa Inggris. Tiga saya pakai stola, pakai memusap misah. Ditarik saya punya stola. Saya pikir anak laki-laki, tarik. Dia bilang, "What happened with you?" "Sorry, don't long to preside mass." "What you mean?" Maksimal 30 menit. 30 menit. Bisa diminta supaya jangan lama-lama. Kenapa? Kalau terlalu nanti boring, membosankan. Saya tidur. Padahal anak itu baru kelas SD, kelas berapa, kami tertawa. Orang tuanya jadi malu sendiri. Ya mungkin kadang-kadang ya. Mudah-mudahan doakan kami para imam supaya minimal Anda bisa tertawa sedikit kalau kami homili. Kedai-kedai bede kangwang debes liu buduh kadang lagunya. Ya, umat kita semua yang hadir ini, umat sekalian, DPP, DKP, pembina sekami, anak-anak semuanya ingat ini. Titiang wantah parakan tanpa guna, titiang wantang laksanayang, titah tuduh sane patut suun titiang. Kadang-kadang kita mengalami seperti keledai, dianggap tidak berguna dan dibuang. Tapi ingat tadi dia menggoyangkan badannya sehingga tanah yang ditimbunkan ke atasnya jatuh dan menjadi pijakan semakin tinggi. Iman mengubah persoalan, mengubah yang tidak ada harapan menjadi penuh harapan dan menjadi berkat. Itulah semangat seorang pelayan, semangat orang yang beriman. Ngiring iraga lunas semangat puniki, ring misa biasa, ring minggu sane pitulikur puniki.
Dumadak Sang Yesus sane iman indraga ngicen semangat sekadi ragane pateh nyalanin tugas ring pomahan sekolah terkenal ring paroki puniki. Amin.